Baik, kita buka sesi kedua sekarang, yakni tanya jawab. Kita buka dari termin pertama. Termin pertama untuk 3 penanya. Saya persilahkan, ngacung dulu. Ya. 1, 2, 3 ya. Silakan. Karena megang mic. Monggo yang pertama Gus, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muharir Nizar Ali dari BNS, mantan muhibbin. Kemuhibbinan saya itu terbukti, saya punya banyak sekali kitab dari Pak Alawi. Ada Syarah Ratibul Atos, Syarah Ratibul Haddad, ada Buhyatul Mustarsidin, Sab'atu Kutubin Mufidah, dan lain-lain, banyak sekali. Ini setelah menyimak paparan dari Kiai Ahmad, ini timbul keraguan saya, mungkin bersama teman-teman juga di Basul Masail itu, kita banyak sekali mengambil referensi-referensi dari kitab Pak Alawi, dari Buhyatul Mustarsidin terutama, itu yang populer. Isngatur Rafiq juga sering. Itu apa kiranya masih relevan untuk di Basul Masail itu, untuk mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut setelah sekian banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh klan Pak Alawi. Klan apa kelon? Mungkin kalau pakai bahasa Jawa Timurnya kelon. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin saya ini termasuk yang dapat ancaman dari guru. Salah satu kiai saya, guru saya. Siapa yang membela Kiai Imad, laporkan, seperti itu. Ya, mohon kiranya untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan saya yang awal tadi. Suwun Gus, alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya yang kedua dari Ansor nggih. Nah, ini wireless, diambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Para Yai, ini izin bertanya. Sebelumnya untuk Kiai Imaduddin saya mohon maaf karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf pernah suuzon karena saya ini sering jelajah di dunia medsos. Jadi saya dulu bukan Asmanya, dari Mas? kalangan ya. Namanya? Oh ya, nama saya Erwan, Pak. Erwan. Iya. Dan saya backgroundnya dulu bukan dari pondok, Pak. Saya memang backgroundnya akademisi dulu, Pak. Dan saya tahu dari kecil itu bahwasanya Habib itu ya keturunan Nabi. Tapi setelah saya mengikuti, awal mulanya saya mengikuti channel YouTube-nya Sayyid Zulfikar waktu itu. Setelah pasca ini Pak, satu abad NU. Nah, di situ saya mulai mengkaji, saya mulai mencari referensi. Ternyata luar biasa memang gitu kan. Nah, namun pada saat ini yang masih membuat ganjalan di hati, pandangan secara akademisi, mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu, sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini. Nah, ibaratnya sekarang ini asap ini sudah menjadi api, kita baru memadamkan. Mengapa tidak waktu asapnya itu masih ada kita padamkan? Itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya pertanyakan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sederhana tapi luar biasa itu. Monggo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Imaduddin dan semua yang hadir, saya akan perkenalkan diri, yaitu nama saya Abdul Hadi Haryanto, kebetulan anak ranting Tanfisiyah Pekon Bawai, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Jadi di sini saya berangkat banyak sekali sebenarnya Pak Kiai yang mau saya tanyakan, karena menurut saya adalah kader NU. Dari IPNU ikut Makesta, dari GP Ansor saya ikut PKD, dari Banser saya ikut Diklatsar, dari PKNU atau PDPKPNU saya ikut PDPKPNU, dari Pagar Nusa insya Allah saya ikut Pagar Nusa. Jadi di sini saya punya Gus itu dulu sering mengenalkan saya dengan para Habib. Tapi di situ saya banyak keraguan Pak Kiai. Setiap Habib yang datang itu di rumah Gus saya itu, anaknya abah saya itu, kapan pulang itu minta oleh-oleh. Sampai oleh-olehnya itu aneh-aneh Pak Kiai. Akuarium yang sebesar ukuran 30 kali 50, ini untuk aneh, ini untuk aneh, untuk oleh-oleh Habib katanya. Jadi seperti itu. Jadi saya sebagai santri di belakang itu Pak Kiai, banyak sekali pertanyaan, kenapa kok Habib ini seperti itu, gitu kan. Jadi pertanyaan saya simpel, untuk meyakinkan saya dan kemungkinan rekan-rekan yang hadir, yaitu untuk mengikuti habaib atau Habib itu yang mana Pak Kiai? Apa yang dari Ba'alawi atau yang lain? Karena cucu Nabi ada Hasan dan Husain. Jadi tolong diperjelaskan nasab yang mana yang harus kami ikuti selaku santri atau kader-kader Nahdlatul Ulama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mantap. Karena dah kadang ditunjuk ngacung tadi, jenengan jadi 4 ya, 4 dulu. Biar nggak kebanyakan 4 dulu. Monggo. Nggih, matur suwun Para Yai. Dumateng Yai Imad, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan setelah menyimak pemaparan dari jenengan. Yang pertama, kami ingin menguatkan pendapat sahabat Ansor tadi. Nama Samsul Rijal dari Gedung Suryan. Yang melatar belakangi daripada tesis jenengan untuk menyikap takbir tentang nasab itu, selain rasa penasaran dengan pidato-pidato yang mungkin disampaikan oleh Bahar bin Smith dan Habib Rizik, itu selain itu ada atau tidak, itu yang pertama. Selanjutnya, orang-orang yang kita panggil dengan sebutan Habib di Indonesia itu apa seluruhnya klan Ba'alawi atau ada yang lain? Dan dari pemaparan jenengan wau, ketika sampai di Ubay bin Ahmad niku menjadi rancu, menjadi samar, dan Ubay ke bawah itu kan menulis sejarah sendiri. Nah, pada titik ini ada kepentingan apa Ubay ke bawah itu menulis sejarah sendiri, ataukah ada apa dari pihak ketiga, entah itu dari apa namanya, mungkin bahasa kita dari tetangga sebelah seperti Zionis Yahudi untuk memecah belah umat Islam. Ketika masuk ke Nusantara, apakah memang tujuan awal klan Ba'alawi mungkin sekitar tahun 18-an masuk ke Nusantara itu memang bertujuan murni untuk menguasai Nusantara setelah tadi ada pemaparan mulai menguasai situs sejarah dan lain sebagainya, ataukah itu hanya baru-baru ini saja, oh ternyata ketika kita hidup di Jawa itu terlalu enak dan dimuliakan, akhirnya mereka mempunyai
pemikiran untuk menguasai Indonesia. Ngoten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Ngapa imigran Yaman Ba'alwi datang ke Indonesia? Apakah benar untuk berdakwah atau untuk menguasai Indonesia dan yang lainnya? Baik, dari 4 penanya tadi tidak usah saya komentari karena saya juga udah lupa, nggak nyatet. Yang nyatet Yai Imat semua di situ. Kita langsung serahkan kepada Kiai Imat untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Baik, pertama dari Kang Nizar Ali, apakah masih relevan mengambil referensi kitab Ba'alawi? Sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena pertama, kita mengambil kitab Ba'alawi itu ada al-manna wal adha dari Ba'alawi yang ada sekarang. Katanya nasabnya diputuskan tapi ngajinya kitab Sulamut Taufik. Katanya nasabnya tidak nyambung tapi masih mengaji kitab Sapinatun Najah atau apa? Sapinatus Sholah apa itu ya? Yang Ba'alawi. Kalau Sapinatun Najah itu Samir Al-Hadrami itu kayaknya bukan Ba'alawi itu. Orang Hadramaut tapi bukan Ba'alawi. Nah, yang kedua, selain Al-Manna wal Adha itu ada beberapa kecenderungan dari kitab-kitab Ba'alawi itu adalah untuk mengangkat kelannya saja. Lihat dalam Bughyah, dalam bab Kafa'ah, dalam bab Mujaddid. Kafa'ah itu katanya Imam Syafi'i, tetapi mengambil dari pendapat lemah Imam Ahmad tentang bahwa kafa'ah bisa membatalkan nikah. Apabila seseorang perempuan menikah dengan bukan kafa'ah, itu bisa membatalkan nikah. Itu adalah wajhun min wajhai al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik semuanya sepakat kafa'ah itu bukan sebagai syarat nikah, syarat sahnya nikah, tidak, tapi hanya syartul luzum. Syartul luzum dengan syarat sah itu beda. Syartul luzumin nikah, seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan tidak sekupu, itu anak perempuannya bisa menerima, bisa menolak, walaupun dia wali mujbir. Kan wali mujbir itu ayah itu bisa menikahkan anak perawan tanpa ngomong lagi sama anaknya. Tapi kalau menikahkannya tidak sekufu, itu anaknya bisa menolak, namanya syartul luzum. Tapi kalau anaknya menerima walaupun tidak sekufu, sah itu nikah. Tapi menurut Imam, satu wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sah langsung. Pokoknya ketika menikahkan itu tidak sah nikahnya. Tapi itu hanya satu wajah dari 2 wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 3,5 ulama Imam Madhab 4 melawan setengah. Itu yang diambil oleh Ba'alawi adalah pendapat yang setengah itu melawan 3,5. Paham ya? Kan untuk apa? Untuk mengangkat klan, membenarkan konsep mereka bahwa Ba'alawi itu tidak pantas anak perempuannya menikah dengan orang Jawa. Yang diambil pendapat yang sangat lemah. Satu wajah menghadapi 3 ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan satu wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidak setuju dengan pendapat itu. Hanya setengah wajahnya itu setuju. Itu yang diambil yang terlemah itu. Untuk apa? Mengangkat klan. Kemudian mujaddid Islam itu dalam Bughyah itu Ba'alawi semua yang dimasukin itu. Nah, itu dari sisi ada kecenderungan memang mengangkat klan saja. Yang kedua, ulama-ulama kalau mereka beristihad itu harus ditinjau ulang as-sabru wa taqsimnya itu. Bagaimana mereka takhrijul manat, bagaimana mereka tahqiqul manatnya. Karena di dalam proses istidlal apalagi adalah al-masail al-mu'asirah, itu jangan kita langsung husnudon kepada kitab yang bentuknya kitab kuning.
Karena kitab itu kan sekarang bisa aja kita bikin kitab kayak kitab Al-Fikratun Hadiyah, kertasnya kuning itu, namanya kitab kuning. Itu bisa diuji satu-satu dalilnya itu. Nah, kita sudah menguji. Katanya ada dalam Ba'lawi itu seorang ulama besar, Syafi'i Shogir, Zain bin Smith. Zain bin Smith itu katanya Syafi'i Shogir, dia mengarang kitab apa itu kemarin itu yang diambil oleh PWNU Jatim sebagai salah satu referensi tidak sahnya nikah secara video call online. Pendapat yang diambil nomor satunya adalah pendapatnya Zain bin Smith dengan berdasarkan dalil at-telefonu kinayatun, telepon itu kinayah, at-telefonu kinayatun gitu. Itu tanpa diuji di dalam meja istidlal, itu langsung diambil oleh PWNU Jatim untuk mentidak sahkan apa namanya itu nikah online. Nah, saya menguji istidlalnya Zain bin Smith dari mana sampai telepon itu kinayah. Kinayah itu kan satu kalimat yang bermakna ganda, kemudian bisa bermakna yang terdekat dengan niat. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, pulang engkau ke rumah orang tuamu. Itu maknanya apa? Apakah nyuruh pulang doang, apakah menceraikan? Kalau niatnya dia menceraikan dengan niat dalam hatinya, jadi. Tetapi kalau tidak jadi. Tapi kalau nikah tidak boleh pakai kinayah. Contohnya kinayah, misalnya aku halalkan anakku kepadamu dengan 5 gram emas, tidak sah. Karena menghalalkan itu bisa makna menikahkan, bisa makna nyuruh hubungan tanpa nikah. Tidak sah dengan lafaz menghalalkan. Apalagi aku cengklakan engkau. Itu tidak sah. Karena cengklakan itu apa bisa makna nikah, bisa makna selain nikah. Maka nikah tidak sah dengan kinayah. Kemudian dalam Fathul Mu'in dikatakan al-kitabatu kinayah. Tulisan itu kinayah. Maka kalau orang menikahkan dengan tulisan, aku nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin 5 gram emas kontan, tidak sah. Kenapa? Tulisan itu kinayah. Bisa bermakna memang menikahkan, bisa bermakna dia sedang nulis cerita fiksi. Maknanya dua jadi. Nah, yang makna dua itu disebut kinayah. Sekarang saya nelpon ke Suparman. Ke Suparman, gimana ini? Jam berapa saya harus datang ke rumah Kiai? Apakah langsung ke acara? Apakah ke Kiai dulu bagusnya? Ke rumah saya dulu Kiai. Itu mananya apa? Ya udah mananya itu, ke rumah saya dulu Kiai. Tidak mananya dua. Kecuali dia rumahnya dua, isinya dua. Rumah mana nih? Dan dia kan orangnya penakut. Istrinya cuma satu. Jadi ya udah, telepon itu tidak bisa disebut kinayah seperti tulisan. Kalau tulisan bisa bermakna ganda. Nah, itu pun kalau saya ini masalah telepon memang masih bisa untuk tidak sah karena ada ibarah di dalam majmu'. Di dalam majmu' itu ibarahnya kalau seseorang menikahkan di balik tirai tanpa kelihatan suaranya, akad-akadan, itu tidak sah walaupun kedengaran suaranya. Nah, itu di situ itu telepon tidak sah karena alasannya bukan kinayah, enggak kelihatan orangnya, cuma suaranya saja. Itu kalau pakai alasan itu telepon sah istidlalnya. Tapi kalau alasan kinayah tidak sah itu istidlalnya. Disebut kinayahnya dari mana? Itu kitabnya Zain bin Smith. Nah, makanya video call itu lebih parah lagi. Video call itu melihat orangnya, suaranya kedengaran, orangnya kelihatan. Ya apalagi kinayahnya itu. Cuma karena ada kitabnya Zain bin Smith kemudian menarik tahrijul manatnya salah. Tahrijul manat itu adalah mengeluarkan elat dari sebuah hukum asal untuk disamakan dengan hukum cabang. Yang namanya anggur, minuman anggur, khamr
khamr itu haram. Ulama mencari apa elatnya khamr haram untuk dikiaskan dengan selain khamr supaya yang lain itu bisa haram seperti khamr. Oh, elatnya dia terbuat dari anggur, kata Imam Syafi'i. Maka setiap barang-barang yang memabukkan terbuat dari anggur hukumnya haram. Kata Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i alatnya bukan terbuat dari anggur, Imam Syafi'i alatnya iskar. Kata Imam Syafi'i ditarik, alatnya iskar, memabukkan. Maka setiap yang memabukkan haram karena dia khamr, alatnya sama dengan khamr, memabukkan. Kata Imam Abu Hanifah, khamr ini haram karena terbuat dari anggur. Ditahrij, alatnya keluar bahwa dia terbuat dari anggur. Maka apabila sesuatu itu tidak terbuat dari anggur, tidak memabukkan, tidak haram kalau diminum sedikit. Kalau Imam Syafi'i, ini misalnya anggur, sedikit saja haram. Ini brandy, tidak terbuat dari anggur, tapi untuk minum-minuman, sedikitnya saja tidak mabuk, haram. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Sebelum dia mabuk-mabukan itu. Makanya kan banyak orang berbeda pendapat dalam masalah ini itu. Nah inilah, tapi dua-duanya bisa diuji dalam meja ilmiah dan dua-duanya kuat. Tapi kalau tadi itu Zain bin Smith tidak kuat dalilnya. Telepon disebut kinayah dari majah mana? Itu takhrijul manat. Kalau sudah ada dua dalil, dua elat, maka tahqiqul manat. Diambil salah satunya, mana yang terkuat. Maka Imam Syafi'i mengambil dalam masalah khamr itu adalah memabukkan. Imam Abu Hanifah mengambil terbuat dari anggur. Tapi dua-duanya bisa diuji, dan sampai sekarang dua-duanya itu tidak bisa diruntuhkan oleh filsafat. Jadi kalau misalnya sebuah tesis itu ketika diuji oleh filsafat jauh dari logika, jauh dari rasional, itu jelas tesisnya itu adalah tesis yang bermasalah. Kenapa? Filsafat itu kan basisnya adalah satu, logis, rasional, dan bisa dibuktikan. Dia scientific evidence. Kalau misalnya tidak setiap sebuah konklusi, setiap sebuah tesis ditaruh di meja ilmiah, ketika diuji oleh filsafat bermasalah, itu cukup diimani saja. Itu makanya ada rukun iman. Rukun iman ini sesuatu yang harus kita percaya, tapi ketika harus diempiriskan tidak bisa. Seperti adanya Allah. Dalil akli, dalil banyak. Tapi orang yang tidak percaya, kafir itu, ya itu nggak bisa. Alam semesta ini terjadi bukan oleh ciptaan Tuhan, tapi oleh adanya Big Bang, secara alamiah dan sebagainya. Ya silakan saja, kita orang Islam, kita sesuai dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, la ilaha illa ana fa'budni. Udah kita yakini, makanya rukun iman, percaya pada Allah. Kenapa harus iman pakainya, bukan ilmu? Karena tidak bisa dibuktikan. Percaya kepada Allah itu iman. Iman itu nggak usah pakai dalil yang lain, tidak usah pakai empiris. Pokoknya ini kita yakin, itu Nabi Muhammad ngomong ini dari Allah, kita yakini. Itu rukun iman itu cuma 6. 1, percaya pada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Siapa yang bisa membuktikan temu malaikat? Secara empiris kita lagi diskusi begini, malaikat ada tidak? Ada. Buktikan. Nggak bisa. Jibril datang, assalamualaikum. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Semua orang Islam percaya Quran itu adalah kitab. Dari mana? Allah ngasih langsung begitu dipoto. Ada kitab sejamannya? Nggak ada kitab sejamannya. Itu iman yang bermain di situ. Kita percaya pada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, namanya Al-Quran, bahwa disebut Al-Quran ini adalah kitab Allah. Itu mainannya iman, bukan ilmu, bukan empiris. Kemudian percaya kepada apa lagi?
Rasul. Nabi Muhammad Rasul bagi kita. Bagi kafir Quraisy, sahirun majnun. Yaquluna ambihi jinnah, dia orang gila. Di Quran dia omongin Nabi Muhammad itu bagi orang-orang kafir itu ambihi jinnah. Atau dia ini adalah orang gila. Yaquluna bihi jinnah. Orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini adalah orang gila. Kenapa kita sekarang percaya Nabi Muhammad Rasul? Iman kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan dirinya Rasul. Iman, nggak perlu adanya bukti sejaman. Mana Nabi Muhammad tulisan dari Allahnya bahwa engkau adalah utusan Tuhan? Tidak ada. Itu iman. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada. Dari siapa taunya? Dari Nabi Muhammad. Apa basisnya? Mana bukti ilmiahnya? Tidak ada. Itu pakainya iman. Qada dan qadar. Dari mana kita tahu bahwa kita ini semua mati itu sudah ditentukan Tuhan? Dari Nabi Muhammad. Apa ininya? Dalilnya iman. Sekarang mau ditambahin Ba'lawi, iman kepada Ba'lawi turunan Nabi. Dalil nggak ada kan? Bukti empirisnya tidak ada. Evidence scientific nggak bisa. Kitab sejaman nggak ada, yang mendekati tidak ada, tapi harus diyakini, dipaksa. Itu ngerusak ajaran Islam. Berarti rukun iman harus ditambahin satu, yaitu percaya Ba'lawi sebagai turunan Nabi. Mekonon jare gurune kudu milu. Iya. Nah, ini akan ada kaitan dengan pertanyaan kedua. Gimana itu? Katanya saya termasuk salah satu santri yang di tanda kutip diancem itu tuh sama gurunya. Bukan diancem, itu tanda sayang pada santri. Karena yang diyakini guru kita, mereka turunan Nabi. Bahaya. Kalau benar turunan Nabi itu kemudian dinafikan, bahaya loh. Tapi karena seyakin-yakinnya tesisnya ada, bisa dibaca, bisa konfirmasi. Kang Nurjannya ini, Kang Nizar, baca tesisnya Kiai Imad, coba. Guru saya ini nggak pakai dalil misal, atau dalilnya sudah dibantah oleh Kiai Imad nih. Ini dalil-dalilnya guru saya. Iya bener. Dalilnya kebanyakan 90% husnudon itu. Jadi berbasis dari cinta dulu, berbasis dari keyakinan, kemudian ada orang memberikan bukti itu tidak mau. Kalau orang sudah berbasis cinta dulu, ada subjektivitas, apalagi dia sudah punya mantu Ba'lawi, waduh susah itu. Udah punya mantu Ba'lawi atau sedang bisnis sama Ba'lawi. Atau kalau kita nggak percaya, saya nggak percaya kamu sebagai cucu Nabi, wah langsung di-cut itu bisnisnya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Tetap wajib hormat pada guru. Tapi jangan biarkan guru kita nanti di sana atau di masa depan sebelum meninggal pun dia menyesalnya lebih dalam. Jangan sampai biarkan dia menyesal lebih dalam. Kalau dia menyesal diri sendiri saja, itu enteng buat dia. Misal suatu saat beliau sadar, anak muridnya nggak ada yang ikut dia. Siapa yang tidak ikut saya, tidak barokah semua. Misal. Tapi lah kasih percaya. Ketika dia sadar, sedikit dia itu bebannya. Tapi kalau muridnya semuanya itu ikut dia, bahkan ikut apabila ada saya hadir suatu tempat, ikut ngalang-ngalangi. Hei Dajjal, kemana kamu? Ya, misal ya kan. Kemudian dia sadar, belum tentu murid-muridnya itu akan sadar seperti dia. Belum tentu. Maka ketika itu penyesalannya lebih dalam. Jangan biarkan guru kita menyesal lebih dalam. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang tidak ada dalil. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu
illa sahib hadzal qabri, kama qala Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Setiap orang ucapannya bisa diterima, juga bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman pakainya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bicara tentang sesuatu hal dari hawa nafsunya, tapi hanya dari wahyu saja. Tapi kalau kita ini sama istri aja kadang marah. Mangan sudah semuanya ada, kobok belum. Kamu jadi istri saya udah berapa tahun sih? Kobokan aja nggak inget. Wis mono doang marah baik tua doang dia. Marah kita dimarahi maning. Kita udah marah keren, dimarahi lebih-lebih 2 kali lipat daripada kita tadi. Pengalaman. Lah model kayak kita begitu, ucapannya harus diterima semua, nggak bisa dong. Nggak bisa, kita harus ngukur diri kita. Wong rabi orang gak kobok bae marah aja. Bagaimana kita apa yang kita ucapkan harus diterima semua. Kadang-kadang kita ini yang lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada nakalnya. Sholat terawih kalau di masjid 23 Muhammadiyah datang, ayo kita karena ada acara nuzulul Quran, kita yang 13 saja. Tidak, saya ini pengurus NU. Mau macam-macam kamu Muhammadiyah ke sini. Begitu kita kalau di depan orang. Tapi bareng sholat terawih dawek lah niru Muhammadiyah bela aja. Apa itu pengalaman juga? Ya enggak. Betul itu, ada yang begitu. Kenapa? Karena kita ada hizbiyah. Kullu hizbin mimma ladaihim, hawa nafsu di situ. Barang dewek malah mau enggak terawih semua, sayang. Hanya ada di bulan Ramadan. Mau terawih 23 sendirian, males. Udah terawih gaya Muhammadiyah aja. Sendirian begitu. Jadi kalau sholat terawih ada orang ngajakin, saya pernah lihat kiai di Serang acara bupati nuzulul Quran, kata bupati, yai karena ini acaranya padat, habis terawih langsung ceramah sambutan dulu, bagaimana kalau terawih 11 rakaat? Saya orang NU, orang Banten. Gua bisa dari dulu 23 saya imamnya. Iya, mantap kata orang. Begitu. Tapi lamun dewek kadang-kadang sholat. Sholatnya dikurangi terawihnya. Pegel amat 23 sendiri. Kalau banyak orang sih keren, banyak temennya kan. Imamnya juga sambil nangis-nangis. Bismillah. Tapi sholat dewek kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu model kayak kita begitu, apakah harus diterima semua ucapannya? Tidak. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabri. Man huwa sahibu hadzal qabri? Muhammadun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladzi zahiruhu wa batinuhu sawa. Alaniyatuhu wa sariratuhu sawa. Wa nahnu laysa kadzalik, lasna kadzalik, dhahiruna wa batinuha rubama yakhtalifan. Betul apa tidak? Nah, yang model kayak kita begini, manusia tidak ada yang maksum. Siapa saja selain Nabi Muhammad ghairu maksum. Bisa salah, bisa benar, bisa berpendapat dengan ilmu kadang-kadang, bisa juga berpendapat kadang-kadang dengan hawa nafsu. Di antara hawa nafsu, cinta. Cinta itu hawa nafsu. Wong kita disuruhnya membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Tapi ini mah kita mencintai karena hubungan, karena pertemanan, karena nggak enak. Masa iya dia lahir cucu Nabi, pas mau mati udah tua jadi mantan cucu Nabi. Kita kadang-kadang nggak tega kan.
Tapi dalam Al-Quran disebutkan sudah ada begitu itu, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Sebanyakan orang itu memang pada kebenaran itu nggak suka. Kebenaran itu membawa dampak apabila diungkapkan. Dia seperti dua mata pisau. Nabi Muhammad aja dibilang pemecah belah. Nabi Muhammad bawa kebenaran ke Quraisy. Yang pecah belah dulu siapa? Saudaranya. Abu Jahal, Abu Lahab, di sini ada Hamzah. Abbas saja masih di sini nih sebelum perang Badar. Abbas, Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya pada Nabi. Hamzah percaya, Ali percaya, Abu Thalib ada di tengah. Abu Thalib ini PBNU-nya ini. Abu Thalib PBNU ini. Hamzah Banser Ansor Pagar Nusa. Hamzah Pagar. Nah, Ali iku IPPNU atau Ibnu Ali. Di sini ada Abu Jahal, siapa kira-kira kok? Abu Jahal, Abu Lahab, Abbas. Abbas itu belum loh. Abbas pamannya Nabi yang tercinta, yang orang-orang Madinah itu pengen turunin hujan itu dengan Sayyidina Abbas. Tapi perang Badar masih perangin Nabi. Pasukan perangnya Nabi itu diperangi oleh pasukannya Sayyidina Abbas, pasukannya Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai menantunya Nabi juga ikut di pasukan kaum musyrikin ini, kaum kafir ini. Nah, ketika boyong oleh Kanjeng Nabi, Sayyidina Abbas, madwi ponakan kan, saya ini harus banyak nebus. Akil, anaknya Abu Thalib segala macam itu masih di pasukan kafir. Saya harus banyak nebus, nggak ada lagi duitnya tuh. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku Abbas, paman jangan bohong. Bohong gimana, ini duitnya udah habis. Masih ada yang ditinggal di Mekah. Tinggal di Mekah. Yang paman mau pergi kan, paman kemudian ngomong sama bibi, ini uang kalau aku mati kasihkan kepada anakku. Ya Muhammad, tidak ada selain istriku yang tahu tentang itu, tentang wasiatku itu. Aku yakin itu bukanlah dari siapapun, itu dari Tuhanmu Allah. Aku percaya engkau adalah Rasulullah. Sayyidina Abbas baru percaya pada Nabi setelah ngomongin dia ngumpetin duit di Mekah. Akhirnya bayar lagi Sayyidina Abbas. Tapi Sayyidina Abbas itu orangnya pinter. Pokoknya apa yang aku berikan, wahai Muhammad, untuk nebus saudara-saudara kamu sendiri itu akan dibalas oleh Allah. Kata Nabi, Allah akan membalas. Maka dibalaslah dengan kerajaan Abbasiyah. Keturunan beliau nanti jadi raja di situ. Di umat Islam ratusan tahun. Karena didoakan kemudian oleh Nabi langsung, ya Allah akan balas. Karena beliau itu banyak nebusin saudara-saudaranya dari Nabi Muhammad. Kalau menantunya Nabi kan yang diboyong itu ditebus oleh Zainab dengan kalungnya Siti Khadijah. Sahabat pada tahu semua ini kalungnya Siti Khadijah, nggak ada yang mau nerima. Lapor ke Nabi, ya Nabi lapor, ada apa? Semua pada nebus, tapi ada satu sahabat nggak mau nerima. Kenapa? Anakmu Zainab menebus suaminya dengan kalung. Terima aja. Ya Nabi, kalung bukan sembarang kalung. Kalung apa? Kalungnya Siti Khadijah. Nabi langsung ingat pada istrinya yang udah meninggal. Gimana nih Nabi? Terima Pak? Bodoh lah. Kenapa Nabi itu sangat mencintai Siti Khadijah? Kalau ada temannya Siti Khadijah, jangan yang udah Islam, yang masih kafir dihormati oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena tahu perjuangan Siti Khadijah Al-Kubra. Tuh, udah jam 12 nih. Kemudian dari Kang Erwan, mohon maaf
pernah suudon, saya maafkan Kang Irwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga bahwa kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian. Itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam segala saya maafkan. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak, akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia mah tidak salah, mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi Ba'lawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Tuh, kemudian mengapa baru sekarang? Iya, karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya ya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang tahunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbah Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Nggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah, jadi saksi nikah, kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gue terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang salat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sohibul muru'ah. Yang kedua tukang joget itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita laka wali ning deweken ning Ba'lawi ku laka wali aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget.
Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i. Kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar, di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua, main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali, itu ndak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali, kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget, itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita, orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu, masa nggak mau langsung pencak? Wih, nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu. Dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis, hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah, sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap itu jodoh, itu sing saksi bener mah, walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premen, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang yang habaibnya, kecuali habaib, jangan, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Balawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih, wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu. Siapa sing paling soleh? Pasti joget itu dari mereka. Wali-wali kita, apa wali-wali kita, kiai-kiai kita nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC be udah malu dia. Peci ning dindi, ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muru'ah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja jaga muru'ah. Mau izin sama saya pakai sarung, jaga muru'ah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia, dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muru'ah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti saya. Itu jaga muru'ah itu begitu. Kehormatan itu. Allah mah weruh dohiran wa batinan kita. Ya muru'ah itu kepada manusia. Menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube seorang abuya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower ke bawah-bawah, masya Allah, ternyata dia serius itu gimmick, apa? Hanya gimmick saja.
itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kiai itu biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. Memang dia alim, memang dia soleh. Begitu di hadapan orang, begitu juga ketika tidak di hadapan orang. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan, marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur roksi itu apa hukumnya jatuhnya? Aqrabu ilal fisqi. Makanya kiai banyak yang pakai pet. Kalau jalan-jalan pakai pet kan, pakai rukul lak. Kalau dia malu pakai peci. Kenapa? Menjaga kepala ini itu adalah merupakan bagian dari muru'ah. Menjaga adalah. Tapi ada orang-orang yang gimmick sekarang. Kalau lagi nggak dia di pengajian pakainya lepis, pakai jas, pakai jaket kayak apa namanya itu preman dan sebagainya. Itu namanya dia gimmick. Agama hanya digunakan sebagai gimmick, marketing ansih. Udah jam 12, ini kita lanjutkan. Dari Pak Abdul Hadi Arianto, sering minta oleh-oleh. Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah di Lampung ini. Ada kabib mintanya Alphard, bisa dikonfirmasi dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah kalau kelas kita ya, kalau di Dawir paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu, wali kota. Kelas gubernur, waduh beda lagi dawirnya. Kelas presiden, bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, Duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong. Ketika ada dia, nggak bakal kena. Dia ngomong sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Itu saja yang terjadi. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja.
nasab yang mana yang harus diikuti, Habib yang mana. Ini Habib itu hanya keturunan Ba'lawi asalnya. Jadi keturunan Nabi itu kan tidak ada gelar sebenarnya. Cuma kemudian di abad ketiga Hijriah muncul sebuah tradisi dari umat Islam, dimulai dari para raja-raja menyebut turunan Nabi Sayyid dan Syarif. Kemudian berlangsung terus Sayyid Syarif, Sayyid Syarif gitu. Ba'lawi ini ada di Mekah sebagian. Tidak boleh oleh Syarif Awan Mekah, penguasa Mekah, menggunakan Sayyid. Karena mungkin sudah tahu mereka. Ini mengaku, kan mengaku itu namanya iddia. Iddia itu harus diikrar oleh orang-orang yang sudah sebelumnya ada. Orang yang ngaku anaknya Kiai Imam Syafi'i itu namanya iddia. Nah, kata Imam Syafi'i, betul dia anakku, itu namanya ikrar. Nah, di sana dia mengaku turun Nabi dengan gelar Sayyid, tidak boleh oleh Syarif Aon. Kalau enggak pakai Sayyid apa ya? Habib. Pakailah Habib. Kemudian bikin narasi di Indonesia. Turunan Nabi itu ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Habib. Kalau keturunan Nabi yang ulama itu Habib. Kalau keturunan Nabi saja bukan ulama, Sayyid. Nah, akhirnya inilah Habib ini seperti lebih besar daripada Sayyid, dan ini dibangunnya narasinya puluhan tahun sampai sekarang terbentuk. Makanya kadang kiai-kiai saja masih salah ngomongnya kan. Kata kiai, itu Sunan Gunung Jati masih Habib, maksudnya masih turunan Nabi. Bukan Habib itu artinya turunan Ubaidillah, itu masih Habib, itu juga masuk Habib dia. Itu saking sudah suhro istifadohnya istilah itu, bahwa Habib itu turunan Nabi. Padahal Habib itu adalah sebuah produk sosial dari kaum Ba'alwi untuk menaikkan level dia sebagai pengaku keturunan Nabi yang paling hebat dari pengaku keturunan Nabi yang lainnya. Karena dia itu tidak boleh menggunakan Sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya Sayyid. Lah akhirnya kan hari ini orang yang Sayyid itu tidak terlalu dihormati. Datang Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, dari Lebanon, turunan Syabdul Qadir. Biasa-biasa saja, wong gelarnya bukan Habib. Tapi lamun ana wong sing pakai gelar Habib itu dihormatinya beneran. Karena apa? Kalah menggunakan istilah oleh sebuah iklan yang terus menerus. Nah, ini makanya dalam teori kebenaran hari ini, kebenaran itu bukan hanya kebenaran, tapi kebohongan yang diulang-ulang pun nanti akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu yang sudah terjadi. Kemudian nasab yang mana? Ya, nasab yang terbukti dia itu sahih sebagai turunan Nabi, dialah turunan Nabi. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah terbukti bukan turunan Nabi. Nah, kalau ada orang mengaku dari turunan Ar-Rasi, sebelum kita meneliti, maka yabqa ala halihi, dia masih sesuai pengakuannya. Untuk mengetahui benar tidaknya, teliti. Coba silsilahnya ngaku turun Nabi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh, binanu. Kita lihat di dalam kitabnya. Kitab-kitab nasabnya harus punya. Kalau kita nggak mau, biarkan aja kita dalam pengakuannya itu. Hormati saja dia sebagai mana pengakuannya. Itu. Jadi hari ini nih, selain kitab nasab, DNA juga bisa untuk menjadi validasi nasab, bukan untuk ngacak-ngacak nasab. Udah dites DNA aja dia J1, itu udah deket itu
Kalau udah tes DNA-nya J1, tinggal mencari kode-kode Quraisy, mencari kode-kode Sayyidina Ali. Karena tidak setiap J1 juga turunan Nabi, tapi syarat pertamanya harus haplogrupnya J1. Sesudah haplogrupnya J1 baru dilihat apakah ada kode Quraisy. Itu ada di dalam badan kita ini, kode Quraisy. Sekian. Kode Sayyidina Ali GFC 1050 atau 15.000 ya, itu saya lupa itu. Itu ahlinya Dr. Sugeng. Itu ada semuanya. Jadi hari ini kalau ada orang ngaku nabi dibawa ke tes DNA itu langsung seret sahih. Kalau kita begini kan sebenarnya masih bisa dibantah-bantah, bisa bohong. Tapi getih mau bisa. Paling dia menggunakan teori lain untuk bisa menyelamatkannya, yaitu dengan paham keagamaan. Tes DNA haram. Harus begitu. Kalau nggak begitu mereka berarti udah menyerah dong. Selagi mereka masih ngomong tes DNA haram, itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil. Istidlalnya dari mana DNA haram itu? Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, dikias juga susah, ya kita tinggal maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Idza wujidan nasu fasamma al-maslahah. Kalau nas itu ada, disitulah ada kemaslahatan. Nas sudah ada di Al-Quran. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Tapi untuk sesuatu yang tanpa ada nas, itu yang dilihat adalah maslahat apa tidak. Kalau ada maslahat, disitulah syariat Allah. Kira-kira maslahat enggak tes DNA itu? Ada orang ngaku-ngaku nih, ini anak saya bukan anak kamu. Wih, anak saya lahirnya dari istri saya. Iya, tapi waktu kamu pergi saya buahin dia. Misal dia ngakunya begitu. Nah ini harus dites DNA. Maslahat apa tidak tes DNA? Maslahat. Sekarang ada para ahli ngomong, kami bisa menelusuri sampai Nabi Adam. Yang ngomong Dr. Sugeng, Dr. Arikeng, Dr. As-Suaibi dari Yaman, dan lain sebagainya. Dr. Abdul Aziz dari Timur Tengah ngomong bahwa keturunan Nabi itu kalau benar haplogrupnya J1. Ya udah, pada ahlinya yang ngomong. Masa yang ngomong itu ahli alfiah? Ya udah, yang ngomong ahlinya, ahli DNA. Di Indonesia ada, dia bisa berdebat. Dan malam Sabtu depan itu udah ada di Roma nanti dia. Nanti akan ada di Roma Irama tuh. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah mereka, para dokter-dokter itu sudah ngomong, kami bisa bertanggung jawab bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya arep percaya ning sapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang
Apa dimungkinkan hanya dengan membaca? Baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara nggak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak lumang karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah. Dengan cara kalau ada kitab saya lari dia, nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat Balawi? Tidak ada. Itu lafadz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafadz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmil nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan, ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Enggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh. Yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya, kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi.
Hari Bahar Smith mau mancing gue mah. Bikin kitab judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Kemudian dari Kang Samsurijal, latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi itu ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabib. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang nggak bisa nyalon. Kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ada lagi nih yang baru. Ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Lah urusannya Habib sama MUI apa? Nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga. Kemudian apakah ada pihak ketiga ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu? Saya tidak mendeteksi itu. Yang saya deteksi memang mereka sengaja untuk mencari leluhur mereka. Mereka ini tidak tahu leluhur mereka siapa. Yang tahunya mereka leluhurnya namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Begitu. Nah, ketika ada seorang ulama besar namanya Jadid, di situ ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan agak ada mirip tuh. Ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah ke Ubaid. Kan dia mau Ubaid ya, bin Isa. Ini ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini mirip. Dia kemudian ngaku ke situ silsilahnya. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sekarangnya mereka Alwi bin Ahmad Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Sebelumnya bukan itu. Sebelumnya itu ngaku ke Bani Ahdal dulu. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim. Karena kemudian mereka tahu Musa Al-Qadim tidak punya anak Aon, tertolak oleh kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, mereka lebih pintar daripada yang dicangkok. Yang dicangkok sampai sekarang tertolak tuh karena Aon ini bukan anak Musa Al-Qadim. Tapi mereka mah sudah nganclong ke Ahmad bin Isa ini pada abad 9. Mereka ini bersaudara, Ibnu Am, akhuhu wabnu ammihi. Kata Rumel kemarin dia bikin sebuah narasi. Ibnu Am itu maksudnya kan yang jauh juga Ibnu Am. Ya, kita ini semuanya Ibnu Am dari Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Sis. Tetapi sebuah ibarah itu kalau didahului oleh pendahuluan yang maknanya dekat, maka makna setelahnya itu adalah makna yang dekat dengan makna yang dekat itu. Apa itu maksudnya? Di situ ada qadima jadduhu Muhammad bin Sulaiman minal Iraq ilal Yaman. Huwa wa akhuhu wa ibnu ammihi. Itulah adalah akhuhu wa ibnu ammihi. Itu menandakan Ibnu Am ini adalah Ibnu Am yang dekat sekali karena di situ ada akhuhu. Jadi akhuhu ini adalah Bani Kudaimi,
Bani Kudaimi dan Bani Hadalin bersaudara. Yang satunya adalah saudara sepupu, berarti satu kakek. Yang anehnya juga Bani Kudaimi pun silsilahnya sekarang yang disebut saudara sakik itu berbeda semua tiga orang ini. Bani Kudaimi sendiri nyari silsilah, Bani Ahdal sendiri nyari silsilah, ini Ba'alawi nyari sendiri silsilah, semuanya berbeda. Orang yang bersaudara kemudian berbeda. Itu saya bisa memahami dari peristiwa Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati. Wah, masa lalu berulang kembali kata saya. Kita udah musyawarah di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadim. Ada yang di Banten itu yang masih Ba'lawi. Nggak mau, kalau kita mah tetap ke Ubedillah. Jadi satu silsilah, satu kakek namanya Sunan Gunung Jati, yang satu menulisnya ke Musa Al-Kadim, yang satu nulisnya ke Ubed. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa masa lalu itu seperti itu kejadiannya. Jadi saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu, katanya Ubed dimakamkan di Yaman, Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti, mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibalas sama Allah. Semuanya itu. Ngomong apa baik dek ya. Engkau munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang. Muncul sendiri, bujrum. Narasi yang mereka bangun kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Kata Syekh Nawawi, ay tamayyaza al-haqqu minal batil. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam kata Yai Imat. Kalau nggak puas nanti nonton YouTube aja lah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah kita sangat puas. Nanti akan di-upload di channel YouTube Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa ditonton ya. Tapi akan melalui proses editing terlebih dahulu. Kita tidak langsung upload karena khawatir ada kata-kata yang tidak pantas untuk dipublikasi. Baik, demikian kita kembalikan kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu yang manfaat, bahwa acara ini bukan mengajarkan kita untuk membenci, tapi justru untuk saling mencintai. Untuk selanjutnya, mencintai karena Allah. Karena Allah, meskipun nasabnya tidak sampai Nabi, kita cinta bukan karena nasab, karena ilmu. Itulah tadi dialog bersama Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencerahkan kita semua, dan semoga acara ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita ke depannya, serta pengetahuan-pengetahuan tentang nasab atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang mana tadi sudah disimpulkan bersama bahwa acara ini bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling mencintai karena Allah. Meskipun nasab kita, dzurriyyah kita tidak tersambung kepada Rasulullah, namun cinta kita kepada Rasulullah semakin kuat. Semoga kita kelak
bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini.